والثاني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألام. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام. أبي القاسم سيدنا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. أما بعد. حضرات المكرمين والمحترمين, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang pada malam hari ini hadir, kita doakan bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang kami hormati dan kami ucapkan selamat berbahagia kepada keluarga besar kedua mempelai pria dan wanita. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam pernikahannya, Allah berikan kelancaran di dalam pernikahannya, diberikan keturunan yang salihin salihat, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula kami ucapkan salam hormat, salam cinta, salam ta'zim kepada kakanda, kakak tercinta Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus, guru kita bersama, yang mudah-mudahan kita doakan bersama-sama hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang seharusnya tausiah pada malam hari ini kakak saya Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Namun karena beliau kondisi sedang kurang sehat, beliau baru pulang dari luar kota yang besok subuh akan lagi keluar kota. Beliau minta Al-Fagir adik beliau untuk menemani. Kita doain mudah-mudahan guru kita, Habib tercinta kita, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih keistiqomahan di dalam perjuangan dakwahnya, sehingga bisa membimbing terus kita umat Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah dan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jujur Pak Bu, dari mulai setelah saya nikah di Kuningan. Jadi tak asing mah orang Jalma Kuningan, begitu bahasanya. Saya orang Kuningan, saya nikah sama orang Kuningan Bu, orang Sampora.
Saya nikah sama orang Kuningan, kenal Habib Quraisy. Nah itu anaknya. Nah, saya nikah sama orang Kuningan. Jadi dari awal nikah sampai sekarang, jujur, nih pertama kali saya ceramah di acara pernikahan. Dulu sebelum nikah saya nggak mau terima acara undangan pernikahan. Bib, mau nggak ceramah di acara nikahan? Orang saya jomblo disuruh ceramah acara nikahan. Kok kagak ngerti? Tapi alhamdulillah, baru mungkin sekitar 7 bulan yang lalu, ya masih pengantin baru lah. Alhamdulillah ini kali pertama saya ceramah pernikahan di Cikijing, betul? Cigambul. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan, amin. Jadi tanda awal yang baik, amin. Khususnya buat saya dan umumnya buat seluruh hadirin wal hadirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ngomong-ngomong tentang pernikahan ini luar biasa. Pernikahan ini adalah ibadah yang sangat dicintai, sangat disukai oleh kawan ataupun lawan. Nabi Muhammad SAW paling senang kalau melihat sahabatnya, senang kalau melihat umatnya menikah. Karena kenapa? Dengan pernikahan bukan 1-2 pintu kebaikan yang terbuka, 100 bahkan ribuan pintu kebaikan itu bisa terbuka dengan sebab wasilah pernikahan. Yang tadinya orang sebelum nikah pelukan dengan yang bukan mahram, halal apa haram, boleh apa dosa. Setelah nikah pelukan jadi ibadah. Sebelum nikah jalan sama perempuan yang bukan mahram haram. Tapi setelah nikah pahalanya jadi surga. Kita sering dengar Habib Rifki bilang sebelum nikah membelai rambut perempuan haram. Tapi setelah nikah per 1 helai rambut dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa apa enggak pernikahan? Makanya nih wasilah acara pernikahan besok, yuk kita doa mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh cepat dipertemukan dengan jodohnya, amin. Yang rezekinya masih susah, Bib, mau kawin kagak ada duitnya, Bib, kagak ada modalnya, mudah-mudahan cepat Allah lancarkan rezekinya, Allah buka rezekinya. Yang perempuan maharnya mahal cepet-cepet diturunin harganya, amin ya rabbal. Jadi pernikahan ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Makanya saya katakan tadi di awal apa? Keluarga yang berbahagia, saya sampaikan salam bahagia. Ini yang nikahin pahala, yang nikah pahala, yang membantu acara berjalannya pernikahan dapat pahala. Itu si Eneng sama si Abang, dia jalan bareng, dia pacaran, dia pelukan, pahalanya mertuanya dapat, orang tuanya dapat. Ini yang hadir pada malam hari ini memakmurkan acara pernikahan ikut dapat pahalanya, amin. Mudah-mudahan yang sekarang dapat pahala besok-besok bisa jadi sebab orang dapat pahala. Paham tuh? Sekarang dapat pahala karena sebab yang nikah. Mudah-mudahan besok-besok jadi sebab orang dapat pahala. Berarti nikah. Yang udah nikah ulah nambah deui udah mau pahalanya mau sebanyak apa, bagi-bagi sama yang belum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Pernikahan insyaallah ini besok acara pernikahan. Insyaallah ini besok jadi pernikahan yang panjang, jodoh yang langgeng, jodoh yang istiqomah sampai bahagia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pernikahan ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi nikah itu bukan cuma bicara jalan punya cewek, punya istri, jalan sama perempuan, berhubungan badan. Bicara pernikahan itu bukan hanya bicara itu. Pernikahan itu yang pertama, niat kita kalau nikah itu yang pertama membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW beliau bersabda, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Yuk nikah, yang jomblo-jomblo cepet nikah.
Yang banyak punya keturunan. Jangan takut rezeki. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Rezeki mah sudah Allah tanggung. Anak dibatasin 2, anak dibatasin 1, takut amat. Banyak anak, banyak rezeki. Jangan takut sama rezeki. Setiap satu makhluk yang melata di atas bumi, Allah sudah tanggung rezekinya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kullu ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jangan lagi manusia. Nih, di dalam kusen itu ada ulet, di situ ada rayap. Itu rayap rezekinya sudah Allah tanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rezeki bukan berarti punya mobil, punya rumah, bisa sholat, sehat afiat, bisa makan, bisa minum, itu cukup untuk rezeki. Rezeki itu mayakfi, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi rezeki itu bukan yang punya ini, punya itu. Rezeki itu yang bisa mencukupi. Yang penting bahagia, biar makan sama nasi, sama garam, makan sama istri, alhamdulillah. Anak bisa hidup, bisa sekolah, alhamdulillah. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Saya Nabi Muhammad akan berbangga diri di depan para umat-umat Nabi terdahulu karena saya punya umat banyak, kata Nabi Muhammad. Jadi niat pertama kita nikah itu apa? Niat pertama nikah membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti punya turunan, kita niat turunan kita menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam pernikahan sedikit-sedikitnya ada 2 poin penting yang harus diperhatikan. Ini disebutkan di dalam kitab Uqudul Lujain karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada 2 poin penting yang harus kita perhatikan. Apa? Yang pertama, yang nikah itu tawfirul hukuk. Perhatikan hak suami ke atas istri, hak istri ke atas suami. Perhatikan haknya suami, punya hak kepada istri untuk dilayani, untuk diperhatikan. Istri punya hak ke atas suami untuk diberikan nafkah, nafkahnya yang halal, nafkahnya yang berkah. Jadi perhatikan hak satu sama lain. Jangan cuma egois yang suami pengen diperhatikan haknya, sedangkan dia tidak memperhatikan hak istri. Bicara perempuan cemburu mah wajar, Bu. Ya gak, Bu? Cemburu perempuan wajar nggak? Wajar. Ya saya mau ngasih hak dia, saya mau ngejajanin dia, saya mau sinafkahin dia. Cuma overthinking, tahu overthinking? Cemburunya berlebihan. Asal pulang malaman dikit ditanyain dari mana, main sama siapa, kemana, pakai mobil apa, bareng siapa, habis duit berapa, terus ditanyain begitu. Yang namanya cemburu mah bapak-bapak wajar. Dari zaman engkong kita, nenek moyang kita udah ada tuh yang namanya cemburu. Nabi Allah Adam alaihissalam begitu sendiri di dalam surga curhat sama Allah. Ya Allah, gak ada apa makhluk yang bisa nemenin saya. Ini surga luar biasa nikmatnya, tapi saya sendiri jomblo. Tuh yang namanya jomblo mah biar di dalam surga juga sakit, bener gak? Jomblo biar di dalam surga mah sakit. Orang Nabi Adam aja kesepian di dalam surga. Padahal surga luar biasa nikmatnya, benar nggak? Tapi kalau yang namanya jomblo, Adam curhat sama Allah, Allah ciptakan dong satu makhluk yang bisa nemenin saya di dalam surga. Akhirnya sama Allah ketika Nabi Adam tidur, dicabut satu tulang rusuknya Nabi Adam sama Allah. Jadi manusia itu pada dasarnya tulang rusuknya ada 2. Satu dicabut, diciptakan menjadi perempuan yang nanti di kemudian hari akan menjadi jodohnya. Dicabut itu tulang rusuknya Nabi Adam, diciptakanlah Siti Hawa alaihissalam. Bangun tidur Adam dilihat makhluk luar biasa. Siti Hawa cantiknya luar biasa, Pak. Siti Hawa indahnya luar biasa, Bu. Kalau sekarang kita ngelihat banyak bidadari dunia. Nih ibu-ibu nih bidadari dunia nih semua nih. Amin. Bidadari dunia tuh bukan yang cakep, bukan yang cantik, yang seneng salawat, yang seneng hadir majelis taklim, tuh bidadari dunia. Boleh mukanya kagak mancung. Nggak, bukan mancung, bukan pesek, bukan. Kalau bahasa Habib Rifki bukan pesek, tapi mancung yang tertunda, kata Habib Rifki.
Boleh di dunianya pesek saya bib, boleh di dunia saya hitam, tapi lihat nanti di hari kiamat wajah-wajahnya akan bersinar, akan bersaing dengan mereka yang dulunya di dunia cantik. Gak ada apa-apanya artis-artis sama ibu-ibu mah. Insya Allah mudah-mudahan cakep sampai akhirat nanti sampai masuk surga, amin. Akhirnya Nabi Adam begitu bangun melihat Siti Hawa, ya Allah cakep banget ini makhluk. Langsung Nabi Adam begitu melihat Siti Hawa luar biasa. Akhirnya itu Nabi Adam bercengkrama, bergaul dengan Siti Hawa. Akhirnya jalan kehidupan Nabi Allah Adam sama Siti Hawa. Beberapa hari di surga, Siti Hawa tanya sama Adam, wahai Adam, kamu kan diciptakan sama Allah dari tanah, saya ini diciptakan dari apa sih? Kata Siti Hawa. Akhirnya Nabi Allah Adam bilang, Hawa, kamu itu diciptakan dari tulang rusukku. Setiap laki-laki itu punya tulang rusuk dua. Satu tulang rusukku diambil diciptakan menjadi perempuan sepertimu. Oh, saya diciptakan dari tulang rusukmu, kata Siti Hawa. Iya. Akhirnya satu malam tertidur Nabi Allah Adam sama Siti Hawa. Begitu tidur Nabi Adam kebangun tengah malam, kok ada rasa-rasa ada tangan yang megangin punggung. Ada tangan megangin punggung Nabi Adam. Begitu bangun dilihat tangannya Siti Hawa lagi megangin tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, Hawa, kenapa dipegang-pegang tulang rusuk saya? Kata Nabi Adam. Kata Hawa, saya takut tulang rusuk ini diambil sama Allah, diciptain jadi perempuan lain yang kamu nanti bakal suka sama dia. Dipegangin tulang rusuknya sama Siti Hawa, dia cemburu, dia takut diciptain lagi jadi perempuan. Nanti Adam akhirnya gak bisa move on, akhirnya malah ngeliatin tuh perempuan baru. Tuh dari zamannya Nabi Adam juga udah ada yang namanya cemburu. Jadi jangan aneh Pak kalau ngelihat perempuan cemburu. Kita aja Ummu Kulthum zaujatu Rasulillah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyatur Ridha, istrinya Nabi Muhammad. Itu masakannya Ummu Kulsum diambil, dilempar. Kemana? Ke tengah-tengah majlisnya Nabi lagi begini, dilempar, itu piring pecah. Kenapa? Begitu itu piring pecah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Senyum Nabi Muhammad, ya Allah. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, gharat ummul mukminin, katanya. Tuh lihat, ibundanya para orang-orang mukmin lagi cemburu, katanya. Tuh lihat lagi cemburu. Nah, makanya kalau misalkan sekarang kita ngelihat perempuan-perempuan cemburu, ya wajar. Bo, tuh dibelain sama Siti Aisyah, tuh dibelain sama Siti Hawa. Jadi bapak-bapak juga jangan aneh kalau ngelihat perempuan cemburu, biarin. Sebagaimana bapak-bapak harus memaklumi perempuan yang cemburu, ibu-ibu juga harus maklum bapak-bapak itu beban. Bapak-bapak suka emosi, bapak-bapak suka egois, harus maklum. Jadi satu sama lain harus menjaga haknya harus dijaga. Kita doakan mudah-mudahan nih besok nih pengantin dua-duanya Allah kasih kemudahan, Allah kasih taufik untuk bisa saling menjaga hak satu sama lain. Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita jaga ketika kita hendak menikah adalah taufirun niat yang baik. Niat yang baik, an-niyah katanya tuhawilul ada ilal ibadah. Yang dimaksud dengan niat itu adalah sesuatu yang merubah yang tadinya kebiasaan menjadi ibadah. Makan sama istri kebiasaan, mandi kebiasaan, cari nafkah kebiasaan, kerja kebiasaan, pelukan kebiasaan. Tapi ketika kebiasaan itu diniati ibadah, setiap kebiasaan itu akan berubah menjadi pahala. Makanya ribuan pintu kebaikan kebuka buat mereka yang baru menikah. Ya semuanya jadi pahala. Istri senyum sama suami, pahala. Suami senyum sama istri, pahala. Suami kerja ke sawah, macul, setiap paculannya dia niatkan untuk memberikan nafkah. Setiap air keringat yang menetes, dia niatkan untuk dia memberikan nafkah yang halal untuk istrinya. Setiap satu tetesan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niat.
Jadi ini dua poin penting Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan, khususnya kedua mempelai yang akan menikah besok. Perhatikan hak-hak, perhatikan niat. Yang terakhir, di dalam pernikahan itu sedikit-sedikitnya ada 3 aktor utama. Ada 3 aktor utama di dalam pernikahan. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga mertua. Nih ada 3 aktor utama di dalam pernikahan. Saya izinkan saya untuk menyampaikan pesannya Nabi Muhammad kepada setiap daripada aktor-aktor ini. Nabi Muhammad begitu Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah menikah, itu dikasih pesan untuk Sayyidina Ali pesannya ini, untuk Sayyidah Fatimah pesannya ini, untuk Rasul SAW sendiri pesannya ini. Apa pesannya? Yang pertama kita mulai dari laki-laki. Pesan untuk laki-laki, pesan dari saya untuk mempelai pria dan juga para laki-laki yang ada, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Ingat, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil perempuan, kalian meminang perempuan ini dengan nama Allah. Makanya nggak sah orang kalau nikah dengan lafaz selain lafaz yang ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Apa lafaznya? Cuma 2, tazwid dan tanki. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Selain pakai 2 lafaz ini nggak sah. Contoh misalkan, saya berikan ketanggung-jawaban anak saya kepada Anda, nggak bisa. Saya berikan pertanggungjawaban ini anak perempuan saya kepada Anda, nggak bisa. Saya jual anak saya kepada Anda, apalagi. Cuma 2 lafaz dan 2 lafaz ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminang perempuan dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika perempuan itu dipinang di dalam amanat Allah, jangan sekali-kali kita mengecewakan Allah di dalam pernikahan tersebut. Jangan sekali-kali kita langgar aturan Allah di dalam pernikahan tersebut. Makanya Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau mengatakan apa? Ar-rajulul kamil, laki-laki yang sempurna itu siapa? Alladzi yusami ala huquqi nafsi. Laki-laki yang sempurna itu kalau sudah urusan dirinya, kagak dimasakin, tidur dibangunin, kagak diperhatiin, cemburu terus, kasar terus. Kalau urusan dirinya dia gampang maafin. Ya dah saya maafin, ya dah saya maklumin, nggak apa-apa. Tapi orang laki-laki yang sempurna la yusamih ala huquqillah. Kalau hak-haknya Allah, istri ninggalin sholat kagak main-main, istri ninggalin puasa nggak boleh main-main, istri melakukan dosa nggak boleh main-main, istri ngelawan sama suami nggak boleh main-main. Kalau haknya Allah dinodai, haknya Allah disia-siakan, haknya Allah diremehkan, maka tugas seorang suami adalah menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian pinang perempuan tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas suami. Ingat, Nabi SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan nanti ketika menghadap Allah. Suami dipertanggungjawabkan atas todor dan baik-baik buruknya istri. Istrinya baik pahala, istrinya sholat, pahala sholat, suami dapat. Tapi ingat, istri buat dosa, suami dapat dosa. Istri ninggalin sholat, suami dapat dosa ninggalin sholat. Istri nggak puasa, suami dapat dosa ninggalin puasa. Terus seperti itu. Jadi ingat untuk para suami, kita meminang perempuan dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita khianat sama Allah. Jaga mereka sebagaimana Allah izinkan perempuan tersebut untuk kita pinang. Insya Allah mudah-mudahan laki-laki yang hadir pada malam hari ini dijadikan laki-laki yang amanah, laki-laki yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Aktor yang kedua siapa? Aktor yang kedua itu perempuan, istri. Nah ini istri, hati-hati. Istri ini bu, pak, sebenarnya perempuan ini mau masuk surga gampang. Perempuan kalau masuk surga, Allah nggak minta banyak dari perempuan. Nabi nggak minta banyak dari perempuan. Kata Nabi SAW, istri kalau mau masuk surga, perempuan kalau mau masuk surga, yang penting pegang nih 5.
Apa yang pertama? Salat khamsaha, kata Nabi. Al-mar'ah idza salat khamsaha, perempuan kalau salat 5 waktu udah nggak usah qobliyah, kagak usah ba'diyah, kagak usah tarawih, kagak usah salat sunnah, salat 5 waktu dijaga. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, kehormatannya dia jaga, dia kagak selingkuh, dia kagak main laki-laki lain, dia hormati suaminya, dia muliakan suaminya. Wasamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, kagak usah pakai puasa Senin Kemis. Makanya perempuan itu nggak boleh puasa sunnah tanpa seizin suami, nggak boleh. Cukup puasa bulan Ramadan. Yang terakhir nih yang paling susah nih. Ini yang terakhir yang paling susah. Wa aqa'at zaujaha, taat sama suami. Apa janji Nabi? Apa konsekuensinya? Fadkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Silakan pilih surga mana yang kamu mau masuk. Yang atas, yang bawah, yang level 1, level 2, yang A, B, C. Silahkan pilih. Nih surga terbuka lebar buat perempuan yang menjalankan 4 poin tadi. Apa yang pertama? Salat 5 waktu. Yang kedua, jaga kehormatan. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang terakhir adalah taat sama suami. Ini yang terakhir yang paling susah ya Bu. Yang terakhir ini yang paling susah. Tapi insya Allah, seandainya dengan niat yang baik, dengan niat yang saleh, man fataha li nafsih baba niyatin salihah, kata Nabi, orang kalau punya niat baik, orang kalau punya niat saleh, fatahallahu lahu sab'ina abwaban min abwabit taufik. Allah akan buka untuknya 70 pintu taufik. Satu, niat soleh, 70 kebaikan Allah kasih. Kamu akan melakukan 70 kebaikan. Yang penting niatnya soleh. Dan istri itu hati-hati. Sama suami jangan gampang ngebentak. Sama suami jangan gampang ngelawan. Sama suami jangan gampang marah-marah. Kata Nabi SAW, al-mar'atu salihah, perempuan yang saleh itu, idza ghadiba zawjuha, kalau suaminya lagi ngamuk, kalau suaminya lagi marah, suaminya lagi emosi, apa kata Nabi SAW? Ja'a ila zawjiha. Itu perempuan dia datang ke suaminya. Wa tada'u yadaha ala yadi zawjiha. Dia taruh tangan ini perempuan di atas tangan suaminya. Dipegang tangannya. Dipegang tangannya itu suami. Wa taqulu lahu. Ini perempuan dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, wahai sayangku, wahai kekasihku, ma'aduku ghaddan hatta tarda. Jangan marah dong, jangan ngomel dong, jangan emosi dong. Aku gak bisa tidur sampai kamu ridho, baru aku bisa tidur. Aku gak tenang kalau kamu marah kayak begini. Tuh perempuan yang soleh, kata Nabi. Perempuan yang soleh juga tandanya apa? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dilihat nyenengin. Kalau dilihat sama laki nyenengin, jangan asal dilihat cemberut mulu. Asal dilihat mukanya busuk. Nah iya, namanya juga belum dikasih duit ya. Tapi kalau mau jadi perempuan yang soleh, ya begitu, harus gampang nyenengin suami. Aktor yang terakhir yaitu siapa tadi? Mertua. Ini suami-suami, istri-istri yang punya mertua, suami yang punya mertua, kasih tahu orang tuanya masing-masing. Nabi SAW ngajarin kita, mertua itu kalau misalkan anak perempuannya sudah diberikan kepada lakinya, diberikan kepada suaminya, sudah, mertua itu nggak ada ikut campur. Sama mertua laki-laki juga, kalau anaknya sudah berkeluarga, urusan keluarga jangan ikut campur. Udah biarin, mereka itu sudah bertanggung jawab, biar mereka mandiri. Gak boleh mertua ikut campur urusan menantu, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Mau urusan ekonominya, mau urusan annya, jangan ikut campur. Jangan kalau suami lagi marah sama istri, orang tua ikut-ikutan. Istri lagi ngambek sama suami, orang tua ikut-ikutan. Gak boleh. Biarin itu keluarga mandiri berjalan dengan sendirinya. Makanya saya teringat amanat orang tua saya, amanat mertua saya Habib Quraish bin Qasim Baharun. Sehari sebelum saya menikah dengan anaknya, apa kata mertua saya? Mertua saya bilang sama saya, Bagir, kata Habib, ini besok anak saya
Pahalanya jadi pahala kamu, dosanya jadi dosa kamu, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab kamu. Ini mulai besok Bagir, setelah kamu ucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur, apa kata mertua saya? Terserah kamu bawa anak saya kemana. Kamu mau bawa ke atas gunung, silahkan. Kamu mau bawa ke tempat hutan, ke ujung hutan, silahkan. Kamu mau kasih makan sehari Indomie, silahkan. Setiap hari Indomie makannya, silahkan. Kamu mau ajak susah anak saya, silahkan. Saya Bagir cuma minta satu dari kamu, kata mertua saya. Apa kata guru saya? Apa kata orang tua saya? Lihat, mertua yang bijaksana yang seperti ini. Apa kata guru saya? Bagir, anak cuma tuntut satu dari ente. Apa Habib? Anak minta bawa anak-anak selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa anak-anak ke dalam surga Allah. Seandainya nanti di hari kiamat anak-anak ternyata masuk ke dalam neraka Allah, na'udzubillahi min dzalik, anak akan tuntut pertanggungjawaban itu dari ente. Karena anak tidak nikahkan anak putri perempuanku kepadamu, kecuali aku menganggap kamu bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan membawanya selamat sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mau jadi mertua. Allah alaihi wa alaihi. Jadi mertua tuh jangan banyak ikut campur. Mertua jangan banyak ikut campur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini membawakan keberkahan buat kita, membawakan kemanfaatan buat kita, dan kita doakan bersama-sama khususnya mempelai pria dan wanita. Mudah-mudahan Allah berikan di dalam keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih kepada Al-Habib. Assalamualaikum. Ya, marhaba. Ahsan. Tawalna, maafin kepanjangan. Sehat kan? Kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun, Bapakku beserta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabb. Ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fatal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita akan merasa semua serba kurang. Betul betul. Sekarang serba kurang apa serba lebih? Serba kurang apa serba lebih? Kurang lebih, Habib. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah yang disampaikan Habib Bagir sudah paham? Sudah paham belum? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham belum? Ya Allah, Habib Bagir dari tadi ceramah nggak ada yang paham, songong banget. Salam ta'zim dan hormat saya sampaikan kepada adinda tercinta Akhil al-Saghir Barak, adik yang penuh dalam keberkahan, Akhil al-Mahbub Al-Mujahid fi Sabilillah Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir mata anallahu li hayati syarif.
Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah setelah mata yang telah memandang keturunan darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata yang diharamkan tatkala Allah masukkan kita ke dalam neraka, dipindahkan untuk masuknya kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Ganteng enggak? Habib Bagir ganteng enggak? Senang melihatnya. Sayang udah laku. Saya tadi Habib Bagir ini baru tahu kalau ini hari acaranya nikahan. Habib Bagir kalau di acara pernikahan nggak pernah mau terima jadwal. Jadi udah sampai Dharma saya bilang, Habib ini hari acaranya pernikahan. Mau turun kan susah. Udah sampai Dharma mau turun bagaimana ceritanya? Alhamdulillah di hari kita dapat ilmunya. Semua yang disampaikan oleh beliau ilmu yang sangat luar biasa dalamnya. Jadi kalau sudah ada air nggak perlu lagi tayamum. Semua sudah ditimpa semua ilmu yang manfaat. Cuman Al-Fagir di sini ingin menyampaikan amanah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan ayat ini lewat malaikat Jibril, diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar betul besok yang hadir di dalam acara akad nikah tentang pernikahan, di dalam khutbah pasti dinyatakan satu ayat ini pasti akan di dalam rumah tangga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngebangun rumah harus ada lahannya, betul? Betul nggak? Bangun rumah tangga sama kayak orang ngebangun rumah. Ada dulu lahannya, ada calon prianya, ada calon pengantin wanitanya. Jangan pria sama pria, itu namanya jeruk makan. Mana ada ayam jago sama ayam jago kawin keluar telur. Betul. Sekarang zamannya kan lagi begitu, Bib. Ya, ini zaman udah gila. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga sama Allah. Amin ya rabbal. Ada yang nikmat, kenapa nyari yang gak nikmat sih? Ada yang bisa halal, kenapa harus selalu ada yang haramnya? Di dalam rumah tangga wajib juga sama kayak kita ngebangun rumah, siapin dulu lahannya. Setelah lahannya yang kedua apa? Siapin pasirnya, siapin batunya, siapin besinya, siapin juga semennya, siapin juga batu batanya. Untuk apa? Untuk rumah ini jadi satu yang dipandang ini kokoh, bentuknya rumah. Di dalam pembangunan rumah, Habib ngapain jadi ngomongin rumah sih? Habib kontraktor, bukan mantan tukang. Orang kalau mau ngebangun rumah yang digali apanya dulu? Apanya dulu? Lahannya dulu. Lahannya gali, bongkar, congkel, yang dalam sesuai dengan kebutuhan topangan rumah. Di dalam pernikahan juga harus ada ngegali, cari. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, ini buat laki-laki. Oi, oi, laki, banyak nggak? Oh banyak, kirain nggak ada. Lewat sini perempuan, sono perempuan, sini perempuan, aing dijegat. Jadi ngomong salah sedikit masalah tentang perempuan bisa didemo. Wahai laki-laki, wahai laki-laki, kalau nyari perempuan kata Nabi yang pertama lihat dulu wajahnya. Oi, mukanya, hidungnya miring apa enggak? Wajahnya dulu. Kenapa sih Bib kok wajah dulu? Ya lihat untuk memperbaiki keturunan. Sekali pesek ketemu pesek. Anaknya kayak tutup pulpen. Tadi Habib Bagir bilang ya,
Bukan nggak ada yang nggak mancung, nggak ada, semuanya mancung. Cuman bahasanya aja diganti. Mancung yang tertunda. Memperbaiki keturunan, itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, lihat ini. Yang kedua, hartanya, kata Nabi. Kalau nggak percaya, tanya aja Kiai. Betul nggak Kiai? Betul nggak? Habis lihat wajahnya, lihat hartanya, betul kan ya? Kiai mah takut ngomongnya. Iya, iya, iya. Hartanya, kenapa? Lihat harta ini untuk apa? Untuk sama-sama ngebangun rumah tangga ini nggak serba kekurangan. Kadang perempuan baru dipinjam dikit uangnya lagi tiap hari. Boleh dipinjemin nggak? Boleh, yang ambil aja uangnya. Pakai aja dulu yang. Bayarnya berapa kali? 3 kali aja, yang pagi, siang, malam. Suruh bayarnya tuh hari juga. Pagi bayar, siang bayar. 3 kali pembayaran. Dikejar betul-betul. Bu, ibu, sare. Tahu Siti Khadijah, Bu? Tahu Siti Khadijah? Tahu di mana lu? Sok tahu lu. Hidup di zamannya kagak. Pernah dengar ceritanya? Siti Khadijah kaya nggak? 70% tanah Mekah milik Siti Khadijah. 70%. Saudagar yang paling kaya siapa? Siti Khadijah. Di pinangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi dilamar, Bu. Nabi dilamar. Sampai akhirnya harta Siti Khadijah habis. Buat siapa? Buat siapa? Suami. Nabi suaminya bukan. Buat apa? Jalan dakwahnya lancar. Kira-kira bapak istri ada yang begitu nggak, Pak? Modal beak. Yang tuh gelang dong, yang pinjam, yang buat modal, yang dikasih nggak, Pak? Enggak. Kawin lagi, Pak. Kasih, Bu. Yang jelas modalnya kelihatan betul dagangannya. Yang ketiga apa kata Nabi? Ngelihat perempuan itu setelah wajahnya, hartanya, korek lagi, gali lagi, bagaimana keluarganya, ibu bapaknya, tahu agama atau enggak. Ini main comot-comot aja lu. Ketemu di jalan, Neng, where are you? Orang Cikijing nanyanya kan begitu. Lihat dulu keluarganya, tahu agama atau enggak, paham enggak dengan agama. Yang terakhir apa? Lihat akhlaknya. Akhlaknya si perempuan. Kalau duitnya nggak ada, harta nggak punya, muka nggak cantik juga, kurang lah, bukan nggak cantik, kurang. Aku ngomong salah lagi. Keluarganya nggak kenal agama, kurang paham masalah agama. Yang penting kedua ini, yang penting dua daripada yang diwajibkan untuk dicari, agama sama akhlaknya. Kalau agamanya kurang, seorang istri didik dia untuk menjadi orang yang taat ibadah dan paham betul masalah agama. Kalau ada wanita akhlaknya baik, ambil A. Lu mau cari yang mana lagi lu? Muka kagak, harta kagak, agama kagak, akhlak bagus, kolot. Betul nggak? Tuh. Bu, ibu, gue gedek banget sama perempuan, gue gedek. Tahu gedek? Tahu gedek nggak? Empet. Kenapa? Perempuan sekarang mah nggak tahu malu. Bilang berakhlak, gimana mau akhlak?
Sama laki melotot-melotot kalau ngomong. Kalau ngomong nadanya tinggi-tinggi. Kan dia. Gak boleh, lembut. Perempuan itu diciptain kan lembut. Sayang, hadiah sayang. Ya Allah, enak gak dengernya? Hati mah bunga ngedenger begitu tuh. Kalau ini ada di dalam rumah tangga dengan kelembutannya, ini pondasinya kokoh. Setelah agama, imannya tuh dilihat. Kenapa? Pendidikan pertama seorang anak ada pada orang tua perempuan. Kenapa agamanya yang dicari? Agar dia bisa mendidik. Makanya ibu, bapak kalau punya anak, awalin dia tuh ngajarin, kenalin Allah, kenalin Nabi, baca Bismillahirrahmanirrahim, diajarin Alhamdulillah, diajarin Al-Fatihahnya diajarin. Kenapa? Ini poin-poin penting. Al-Fatihah anak bisa diajarin karena orang tua. Insya Allah ini anak dewasa, setiap kali dia sholat baca Al-Fatihah, pahalanya kita dapat. Ini anak mau makan Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya orang tua dapat. Tapi ingat juga, wahai laki-laki, laki-laki itu disebut banyak di dalam Al-Quran untuk banyak berbincang dengan anak. Nanti kita bahas. Kalau iman sudah kokoh, rumah kalau pondasinya kokoh, kira-kira ditiup angin rubuh apa enggak? Jangankan angin, digoyang sama satu kampung, enggak bakal rubuh. Tapi kalau pondasinya lemah, semennya diganti tepung, ya dicenderin bebek juga rubuh. Betul apa betul? Kokohnya keimanan di dalam rumah tangga penting. Dikit-dikit, jangan cuma masalah uang dalam rumah tangga. Ada uang adek sayang, nggak ada uang adek lu begitu tuh. Dikit-dikit uang. Kalau mau duit mah sayang banget sama suami ibu yang sehat. Ayang udah emang belum? Ih, gue pengen jitak aja yang begitu tuh. Giliran mau minta duit, lembutnya luar biasa. Bapak sih udah tahu. Apa? Duit. Kalau udah urusan duit mah lembut banget perempuan. Tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini mah soleha. Ahli sorga semuanya. Tapi bohong. Amin ya Rabbal. Amin. Mau jadi istri soleha, Bu? Mau nggak? Mau jadi istri soleha? Ngimpi. Sama laki hitung-hitungan. Ngomong melotot, nada tinggi. Udah gitu merintah-merintah. Ambilin cai. Itu istri. Coba kurang kenceng lo, Tuh suami siapa tuh yang begitu tuh? Itu ceritanya hatinya tuh yang bicara. Curcol. Curhat colongan ya. Sabar sabar. Bentar lagi juga paeh. Sampai mana tuh tadi tuh? Sampai mana tadi? Kenapa? Perhitungan enggak boleh. Setiap apa yang telah diberikan sama suami, ikhlas. Kenapa? Allah bakal ganti rezeki yang berkah nanti di yaumil qiyamah. Bib, saya kan butuhnya sekarang, Bib, bukan yaumil qiyamah. Lah, kita butuh rezeki dunia, rezeki akhirat butuh apa enggak? Makanya kita tuh hidup segini-gini aja. Segini aja, banyak kufurnya. Dikasih sedikit, kurang aja. Dikasih banyak, lupa. Makanya kita hidup begini-begini aja. Tapi tahadusan binikmah, nikmat jadi orang yang cukup mah. Alhamdulillah. Pintu ngablak, enggak khawatir rampok masuk. Orang kaya, puyeng dia. Mau tidur pusing. CCTV kanan, kiri, depan, belakang.
Security 2 belakang, 2 depan. Betul nggak? Tidur harus pakai kasur yang nyenyak. Ya, tidur di karpet aja pules. Ngileran lagi. Syukur. Ini pondasi syukur bagaimana dalam rumah tangga? Iman. Gak mungkin rumah tangga yang namanya di dalam rumah tangga suami istri akan syukur kalau nggak didasarin iman. Tadi Habib Bagir kan dengar dari Habib Bagir bahwa istri mau makan nasi sama garam kayak terserah, tiap hari makan nasi sama garam, darah tinggi, Bib. Nah iyalah garam mulu. Nggak usah yang garam. Ngasih duit 100.000, ngasih duit 100.000 tiap hari. Tempe goreng, besok tempe orek. Besoknya lagi sayur tempe. Besoknya lagi kari tempe. Tempe mulu tiap hari, darah tinggi juga. Nah 100.000 awet banget tempe mulu. Coba tuh lihat. Begitu keluar kan kedelai. Betul Jangan kelewatan juga Bu. Habis kalau beli tempe kembaliannya lebih banyak, Bib. Lumayan buat beli lipstik. Lipstik juga dipakai cuman kondangan lu, PA. Gedek banget gua. Tuh yang saya bikin gedek sama perempuan tuh. Tapi ingat ya, pria juga nggak boleh ngomong yang jelek-jelek sama wanita. Perempuan itu diibaratkan cermin. Tahu cermin? Kaca. Tahu kan? Makanya coba lihat perempuan kalau habis ketemu kaca, nggak mau selesai. Wuduh. Selesai mandi pakai jilbab, ngaca. Itu yang ketawanya kencang, dia begitu. Udah bener nih, udah bener. Dibuka lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jilbabnya dibikin mancung. Kalau saya kan niup ke atas nggak bisa, kalingan hidung. Yang pesek lega. Perempuan itu ibarat cermin. Kok bisa ya, Bib? Emang keluar nih, habis ngaca nih, udah dandan ngaca, la ilaha illallah, begitu keluar di meja makan ada kaca, masih ngaca tuh di meja makan. Betul nggak? Betul nggak? Emang begitu perempuan mah. Udah selesai sarapan, udah habis cuci tangan, mulutnya dielap, habis minum taruh lagi. Begitu keluar pintu rumah ke jendela, ngaca lagi aja di jendela itu. Betul. Padahal bukan cermin, kaca, cuman bayang-bayangan doang, masih sempat ngaca. Udah sampai ujung motor, pakai helm, spion dibalikin. Betul nggak? Itu pasti ngaca lagi. Selesai jalan, begitu jalan spion mah buat ngelihat ke belakang, Neng. Lu spion, lu tatap muka lu. Pantasan sen kiri lu belok kanan. Perempuan begitu tuh. Suka ngikung laki-laki. Gue paling gedek kalau naik mobil depan gue perempuan, nggak beres udah. Sen kiri belok kanannya nggak pakai permisi kagak. Tuh kehebatan perempuan. Kenapa? Karena spionnya ke muka. Turun sampai tempat, buka helm, ngaca lagi. Ngerapiin tuh kerudungan yang tadi mancung terus kuncup. Betul nggak, Bu? Itu wanita. Bib, kenapa sih wanita itu diibaratkan cermin? Kita semua insya Allah tahu cermin itu mulus, nggak ada cacatnya. Betul. Tatkala cermin itu utuh, kita ambil batu, kita lempar, pecah nggak tuh? Pecah nggak? Saat pecahnya cermin, kita susun lagi, bisa apa nggak? Bisa.
pakai lem, di puzzle, bisa? Emang aja lu pelit, beli lagi aja cerminnya, pakai disusun, dipecahin, disusun rapi, serapi apapun, tetap sudah nggak indah seperti yang awalnya. Jika laki-laki sudah membuat hancur hati wanita, maka dia pasti akan memaafkan, tapi tidak seperti yang dulu. Tuh gue bingung yang santriwati yang ngomong begitu, kan gue jadi deg-degan. Tuh ngomong juga yang lembut, jangan doang yang mau lembut, dilembutin sama perempuan. Juga ngomong yang lembut, Neng, kumaha Neng, udah kasep belum? Gitu sayang, cinta, sweetie, honey. Seneng kan? Teteh seneng kan? Ibu seneng? Sama, laki juga digituin juga seneng. Ini kan yang beda kan, Masya Allah, bukan main. Makin manggil bini, main hitam, tam, sini tam. La ilaha illallah, jangan dipanggil hitam. Panggil aja sweetie, manis, kan enak didengar, jangan dipanggil blacky. Bisa perang dunia kelima. Kokohnya iman di dalam rumah tangga itu penting. Jadi setiap apa yang dilakukan itu wajib, semuanya bersandar kepada Allah. Suami jalan kerja, istri sholat duha. Coba istri sekarang, mana suami berangkat kerja lagi nyapu main TikTok. Betul nggak? Bini PA. Sempatnya itu, sekarang lagi pada rapi, pada pakai jilbab rapet-rapet, Masya Allah. Besok nyapu depan rumah, jilbab kemana? Bu, wahai para wanita, satu helai rambut kalian jika dilihat, dipandang oleh yang bukan mahram, 4 laki-laki akan kalian masukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, ayahnya. Ayahnya pasti akan diseret untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, pamannya. Paman laki-laki, adik atau kakak dari ayah atau ibunya. Ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, yang ketiga, siapa? Anak laki-lakinya. Yang keempat, ini, hati-hati. Suaminya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Pakai kerudungnya, Bu. Pakai, sekalipun ibu nyapu. Bib, rumah saya nggak ada laki-laki lewat. Masih tenang-tenang aja, Bib. Rumah saya di dalam gang. Emang tanah bukan makhluknya Allah? Emang angin bukan makhluk? Bukan ciptaan Allah? Semua ini akan bersaksi di hadapan Allah. Besok nyapu pakai kerudungannya. Ya, hahaha. Mikir PA. Gue lagi nasehatin ini. Ya, kerudungnya dipakai. Emang berat pakai kerudung? Berat nggak? Daripada saya suruh pakai helm, pilih mana? Pakai kerudungnya. Tetap cantik kok, walaupun belum mandi. Kata suami, kalau buat gue mah enggak, demek-demek aja. Tadi kan Habib juga, tadi Habib Bagir bilang, manjain mata suami. Oi, dandan ngapa sih buat suami? Pernah nggak sih dandan buat suami? Nggak pernah. Enggak. Yang sebelah sono no. Pernah nggak istri niat dandan buat suami? Liar aing liar. Kondangannya kapan Dandannya kapan dandannya? Kondangan doang. Sama ke pasar. Betul ya? Betul Kalau mau tidur gimana? Salah ngundang lu. Ngundang saya. Ini biasanya orang kalau ngundang saya rumah tangga retak. Bu,
Bib, saya kan umur udah 50, Bu. Kecantikan itu alami di saat umur kita sudah senja. 50 tahun pakai lipstik. Suami pulang capek juga ditaruh, Bu, di pagar. Nggak bakal tuh capek dibawa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Ngelihat istri dandan hati senang, bukan main. Ya Allah, istri saya dandan buat saya. Sambut suami pakai senyuman, Bu. Nih, ntar nih. Lu, aduh, istri sekarang mah senyum susah banget sama laki. Ih, ya Allah, kayak musuh. Senyum, mengapa senyum? Nih, ntar nih, pulang dari sini nih ya. Nih, pulang dari sini. Ntar begitu pulang, sambil pegang tangan ayang. Ayah. Senyum. Mau tidur, madepin muka ayang, madepin. Ayang. Punya bini monyong mulu. Gue mah tuker mangkok yang begitu. Bener nggak? Senyum. Ya, mulai ini malam nih. Ntar pulang jalan senyum. Mau tidur, senyum. Bangun tidur, ayang, kopinya udah datang. Makan siang, sediain makan sambil duduk ngobrol sambil pandangin suami tetap. Pulang kerja suami ngelihat kita, insya Allah malamnya ibu dibawa datang ke rumah sakit. Lah, orang tiap hari kagak pernah senyum, tiba-tiba senyum. Bini saya kesambet apa ini? Ibu bapak yang dirahmati Allah, senyum. Rumah tangga itu senyum. Bini, Allah, baru pengantin baru nih, ya. Bu, maaf ya, Bu. Laki juga kelewatan, Bu. Saya jujur. Gue geli, gue. Sumpah. Laki kalau lagi bininya kesandung nih hari baru-baru pengantin. Ih, ayang hati-hati. Itu batu tahu. Ini batu emang nih songong, ditendang batunya. Dibelain kaki istrinya. Coba kalau udah jalan setahun 2 tahun punya anak satu sambil gendong, kesandung dikit, mata lu di mana? Beda lagi kosakatanya. Iman itu penting di dalam rumah tangga. Kalau iman sudah nggak ada di rumah tangga, demi Allah, ibarat kita duduk di atas bara api neraka jahanam. Banyakin komunikasi, banyakin kita duduk ngobrol. Giliran mau kawin, saat pacaran, handphone disayang-sayang. Ayang, udah emam belum? Sampai udah kawin, handphone masih dipegang aja sama si AA, gelo. Elus tuh itu istri elus. Orang nikah mah enak, AA. AA, sekarang saya mau tanya, dingin apa enggak? Dingin apa enggak? Nih buat yang jomblo, lo biar mikir lo. Wih, yang jomblo mikir. Ini sekarang dingin nggak? Masuk ke dalam rumah, pegang nasi dingin, sayur sop, tempe tahu. Masuk kamar, pegang istri, hayu aja. Kalau yang jomblo mau ngapain lo? Udah di sini kedinginan, sampai di rumah. Ngobrolnya sama guling, curhat sama bantal, ngamuk sama tembok. Kan nggak enak. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dipertemuin jodoh. Insya Allah. Ayo cepetan nikah. Nabi ini paling cinta umatnya tuh banyak di yaumil kiamat. Nabi paling senang, ini yang Nabi tungguin. Banyak produksi anak yang banyak. Nih buat perempuan juga nih. Punya anak satu, entar dulu 2 tahun lagi Lah, target anak dipindah-pindah. Baru lahiran Bib, udah hamil lagi. Emang tugasnya perempuan hamil. Tugasnya perempuan laki-laki nanam saham. Nah, emang begitu kan? Gak ada suami, ya udah kalau kamu nggak hamil biar aku aja yang hamil. Nggak ada. Tugasnya perempuan itu menjaga saham suami sampai 9 bulan 10 hari.
Bib, tapi nggak tiap tahun juga, Bib. Lah, kalau memang itu rezeki dari Allah mau diapain? Alhamdulillah. Coba kebayang orang yang udah nikah tahunan belum sampai gini hari belum dapat keturunan. Alhamdulillah. Kayaknya gue salah nih. Siapa? Tiap tahun. Insya Allah, Ustaz, mudah-mudahan dapat keturunan yang soleh, yang soleha. Coba lihat orang yang punya anak banyak. Alhamdulillah, itu apa? Itu salah satu hadiah dari Allah yang terbaik. Ustaz sudah nikah belum? Masya Allah, doain. Ibu, mana Ustaz istrinya? Ustaz, baca salawat nariyah. Ustazah, baca salawat nariyah 41 kali selama 40 hari berturut-turut. Jangan putus. Jangan putus, insya Allah mudah-mudahan dikasih jodoh rezeki anak yang soleh-soleh. Ya, ini ijazahnya buat semua. Ya, ini buat semua, ijazahnya salawat nariyah yang belum dapat keturunan, baca salawat nariyah 41 kali sebanyak 40 hari berturut-turut, jangan putus. Ya, jangan putus, Beb. Waktunya kapan? Bebas. Pokoknya 1 hari 41 kali. Yang perempuan banyakin sayur toge. Serius, PA. Ini urusan dokter. Tadi kan urusan akhirat. Ini sekarang dokter kata. Wah, elah bikin emosi aja. Yang perempuan banyakin makan sayur. Tadi nggak mau, sekarang lu sebut. Yang laki-laki banyakin makan burung merpati. Tahu burung merpati kan? Burung dara. Zat, makan burung dara. Dimakan, jangan dikulum. Apalagi dikelepekin, jangan. Dimakan. Ya, insya Allah cepat-cepat dapat keturunan yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal. Tuh, perempuan itu emang tugasnya begitu. Alhamdulillah. Loh, kalau bukan bantuan dari wanita dari mana? Inilah fungsinya menikah. Biologis mah nomor sekian. Yang paling penting kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah, mendapatkan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah, seorang istri yang rela untuk melepaskan semua hartanya. Kita kan nggak bisa ibu kayak Siti Khadijah, bisa kayak Siti Khadijah. Nggak bakal mampu kita ikhlas, ridha, lillah wa fillah. Apalagi ibu ngadepin suami yang emosian. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Tukar sama cangkir. Tapi kan di sini ibu tahu kan siapa istrinya Fir'aun? Kenal Siti istrinya Fir'aun, kenal? Hah? Ente? Ngaji PA. Ngaji makanya Siti Asia. Jadi apa? Bidadari surga. Buah apa? Kesabaran ngadepin Fir'aun. Emang ibu ada suaminya yang kayak Fir'aun? Ada enggak? Kan enggak ada. Alhamdulillah, sabar aja bu. Ngadepin suami mah galak dikit mas, sabar. Ngomel-ngomel, sabar. Bangun tidur, kopi mana kopi? Sabar. Ini yang kopinya nih, yang ini kopi ini. Selesai kopi, siapin bajunya. Begitu selesai mandi, baru selesai mandi, lagi cium tangan. Lama lu, gua mau jalan. Apa? Oh, itu lu urusan Saibul Hajat dong, bukan gua. Lu minta kopinya sama gua. Panitia. Gua aja air putih. Songong lu. Sono air putih. Air putih. Pikir gua mujair kali. Ya. Bu, sabar ngadepin suami. Mau jadi bidadari surga. Sabar. Kuncinya cuma satu, sabar. Suami lagi emosi, berapi-api, istri usahakan untuk menjadi air yang memadamkan api amarah.
Bukan berarti suami lagi meledak, istri meledak, wah kiamat kubro. Rumah bisa terbalik. UFO ada di dalam rumah, tahu UFO? Piring terbang. Jangan, sabar. Suami berangkat kerja, cium tangannya, fi amanillah sayang, ya Allah, lega hati. Walaupun masih emosi, bodoh amat. Sabar. Apa bu? Pulang kerja, hujan gede, rumah lewatin tanah, motor masuk ke dalam rumah, tanah belok masuk ke dalam rumah. Jangan diomelin. Ambil kain pelnya sambil dipel. Ya, di luar hujan, mata lu buta. Cicing mah, cicing. Selesai ngepel, air hangatnya disiapin buat suami mandi. Suami mandi, ibu jalan tuh ke dapur, panasin sop, sayur asam, apalah masakannya. Panas dia belum rapi, suami keluar gebrak meja, mana makannya? Apa bu? Cicing. Selesai makan, sebelum makan, piringnya tuh disiapin. Ibu sambil bawa sop. Ini loh yang masakannya, sabar yang. Taruh di meja. Begitu selesai ditaruh di meja, sendokin nasinya bu. Oi, oi, ini yang kurang nih dari perempuan nih. Yang masak siapa? Istri apa suami? Yang ke pasar siapa? Yang makan siapa? Boro-boro suami. Lah yang ke pasar dia, yang masak dia, yang garas siapa? Dia. Pak, sini makan pak ya, sini. La ilaha illallah, nggak boleh. Kalau suami ada di rumah, siapin dulu buat suaminya, sendokin nasinya, lauknya deketin. Yang mau disendokin lauknya apa mau nyendok sendiri? Biar gua aja. Apa? Cicing mah. Iya nih yang nih. Selesai makan temenin suami. Selesai itu semua suami ke depan. Kopinya dibawain ke depan. Ibu rapihin tuh meja. Selesai rapihin meja, ibu jalan ambil remote nonton Tersanjung The Series. Udah nonton belum? Nonton dong, anak gue tuh yang main. Namanya Ezra. Aslinya Muhammad Pagi. Gue jadi nggak pengiklanin ya. Tuh, lagi nonton, suami masuk lagi. Lu sinetron mulu lu, ganti berita. Apa bu? Sambil senderan tuh bu di pundak suami, sambil pijitin lengannya. Ayang, ada masalah apa sih dari bangun tidur kok marah-marah terus? Ini berisik lu. Apa? Jangan mulai. Bangun dah daripada kiamat kubro. Bangun, ibu ambil tuh kibrasan tempat tidur. Ya, sapu lidi, kibrasin. Bukan ketok suami, bukan. Kibrasin tempat tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baca tuh. Usir jin yang ada di kasur. Lah emang 1 jam kalau kita nggak tidurin tuh kasur, jin pada ngumpul di kasur. Makanya ini banyak nih, hati-hati nih ya. Banyak orang yang dia tidak sadari bahwa dia berkumpul sama suami sama istri, ternyata istri dan suami diikut campuri oleh jin. Kibrasin tuh tempat tidur, bacain sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lagi kibrasin, suami masuk, alamak gua ngantuk. Tidur kan nih berdua ya? Tidur berdua. Suami madep kiri, ibu tetap madepin suami. Tetap madepin suami. Jangan dipantatin. Serius, ini benar, ini ada di dalam kitab.
Nggak boleh seorang istri berpaling dari suami tanpa izin dari suami. Tuh hati-hati tuh. Suami lagi telentang atau suami lagi madep istri, istri bilang, nggak pakai bilang, langsung aja belok kanan. Allah laknat. Ngomong, yang aku madep kanan dulu ya. Itu lebih berakhlak seorang istri yang seperti itu. Ribet amat sih jadi istri. Emang. Sebentar lagi. Sampai jam berapa ini kita? Hah? Jam berapa? Jam 2 dah. Jam 2 ya. Setuju? Gua mah enggak. Oh. Tetap kopi. Perjuangkan kopi. Kopi aja pakai takbir. Holy Wing lu diem aja. PA. Gue gedek banget lu. Mudah-mudahan Holy Wing dicabut se-Indonesia. Nah, gue jadi ngomongin Holy Wing dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tadi apa? Sabar. Apa? Hidup madhab suami. Baru ibu mau pules. Ngorok kayak suami kayak sakratul maut. Ulah dicubit. Dari tadi udah bikin ganyang aja. Lusin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Dipegang tuh punggungnya, dadanya Allah. Capek suami. Jalan ibu ke dapur. Jalan ke dapur. Ambil tali, jirat leher bapak. Jangan. Harus kudu sabar. Mau jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Mau apa enggak? Sabar. Bapak juga jangan kelewatan ya Pak ya. Saat Bapak udah punya suami, berat suami Bapak ini udah jadi seorang suami, punya istri, elus-elus. Istri itu paling seneng Pak dielus-elus. Betul nggak tuh? Oi, betul nggak? Tuh. Mau dilus-lus? Pak, lus-lus sampai tahu keluar jin. Aladin aja keluar kan gitu. Ya dilus, jangan handphone mulu yang disayang. Dikit-dikit handphone aja, istrinya mah dicuekin. Jangan. Memang lebih indah handphone daripada istri. Habis istri bagaimana dong Bib? Dari pagi sampai malam begitu aja, mana muka demek. Berminyak banget, minyak di muka bisa goreng tempe. Deketin dikit, sangit banget nih baunya. Rambut dicepul, la ilaha illallah. Pakai daster robek, sono robek, sini robek, peniti atas, peniti bawah, samping. La ilaha illallah. Cium dikit, bau balsam. Sekelebatan, bau balpirik, sekelebatan, bau cap lang. Tuh, bu, ada satu nasihat seorang waliyah, seorang wanita, seorang ibu kepada anak wanitanya. Ini buat Neng nih, pengantin. Ada ya? Neng, jangan pernah tercium bau oleh suami, itu aib. Bu, jangan kecium bau diri kita di hadapan aib. Hai, tahu hai. Kopi. Gue cuma nyambungin doang, Panitianya lagi masak air, Sedrem. Jadi agak lama wajar ya, Sabar aja, sabar. Insya Allah sampai bubar, sampai di rumah dapat kopi, Lu suka ngilangin konsentrasi lu. PA. Sampai mana tuh tadi saya tuh? Hai. Nguap ya. Istri nggak boleh depan suami nguap, tutup. Lu mah waktu belum nikah mah tutup banget. Kenapa yang
Enggak, yang agak ngantuk. Ya elah jawabannya. Sekarang lu kayak Daniel. Pisang sesisir masuk mulut. Gak boleh. Jangan. Gak boleh. Tutup. Kalau tahak apa tahak? Sendawa. Kerap. Betul. Iya. Gak boleh depan suami. Tahan. Lu main wah. Gak boleh. Habis makan anak buaya lu. Gak boleh. Ibu. Woi. Aib. Malu. Tahak aja nggak boleh. Dulu inget gak waktu pengantin baru? Permisi ya punten, mau ke air. Kenapa? Enggak. Air kentut brobot. Tuh ke air. Habis ngapain? Maaf Neng buang angin katanya gitu. Punya anak satu, la ilaha illallah, baru angkat pantat brobot. Malu. Aib nggak boleh. Ih, pantat lu pada dol apa? Tutup. Itu aib benar, nggak boleh. Bapak dengar istri tahak enak dilihatnya. Ngedengar istri kentut suka. Ada kentut. Harus ada. Aib. Nggak boleh tuh. Ya. Cinta juga nggak begitu-gitu amat. Tetap yang namanya aib tetap harus dijaga, ditutup. Nggak boleh orang lain sekalipun itu suami. Kenapa? Itu akhlak seorang istri terhadap suami. Sudah paham sampai sini? Sudah paham sampai sini? Insya Allah. Apaan sih lu? Sebelah sini paham, sebelah sini belum. Entar lo putar lagi di YouTube ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di malam kita semua dapat keberkahan dari Allah. Ya, ikutin jejaknya Nabi Muhammad SAW di dalam pernikahan, ikutin. Insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Liatin anak-anak kita, ya, ibadah anak-anak kita tolong diliatin. Handphone dijauhin. Ada boleh pegang handphone kecuali itu hari Sabtu atau Minggu. Ya, jangan setiap hari dijual handphonenya. Kenapa? Ingat, anak kalau sudah lama pegang handphone, next suatu saat nanti anak ini tidak akan pernah nurut sama orang tua. Percaya saya. Insya Allah dia akan nurut sama handphone daripada orang tuanya. Ambil handphone, ngamuknya lebih parah daripada kita gebuk. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Jauhin handphone, deketin diri kita. Anak itu banyak main handphone, kenapa? Karena orang tuanya nggak banyak ngobrol. Tugasnya anak sama orang tua nih ngobrol, ajak ini anak ngobrol. Bapak, papa tuh harus paling sering duduk ngobrol sama anak. Kalau ibu ya cuman 2 kali. Kalau bapak disebut di dalam Al-Quran 6 kali. Kenapa? Paling banyak untuk menasehati. Ya Pak ya, bapak boleh sibuk di luar kerja, tapi urusan anak harus nomor 1. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, anak-anak yang saleh-saleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan di hari ini kita keluar dari tempat ini, berkah ta'lim di malam ini menjadi ta'lim yang berkah buat kita. Ilmu yang manfaat buat kita. Amin ya rabbal. Merubah kehidupan kita di dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil surah ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Saya mau ngajak baca qasidah, mau baca sholawatnya, mau, tapi yang kenceng ya, yang kenceng ya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar, ya arhamar rahimin, farjalal, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabbana
Alhamdulillah Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya alba al-syafa'ah ya alba al-syafa'ah ya alba al-syafa'ah kullu qurbatan jadi bi kulli ahli al-wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم وعلها يا كريم وعلها يا كريم وعلها وعفوا يا كريم وعفوا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi